Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang hadir di rumah Allah Masjid Al-Usman Landmark Surabaya, yang senantiasa diberkahi diridhoi Allah, barakah fid din wad dunya wal akhirah. Kita senantiasa mensyukuri segala nikmat karunia Allah, di antaranya dengan cara meningkatkan kualitas takwa Allah. Indikasi hamba Allah yang meningkatkan takwa Allah adalah yang senantiasa meningkatkan kualitas zikrullah. Tidak gampang terlena, tidak mudah terlupakan hanya dengan kesibukan-kesibukan duniawi kita, lalu kemudian melalaikan ibadah-ibadah kita. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah. Jadi orang yang bertakwa, yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanannya, hendaknya kemudian la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah. Jangan sampai kula jenengan terlena, terlupakan, terlalaikan dari zikrullah, hanya disibukkan oleh anak-anak kita atau kesibukan dengan harta benda dan kesibukan aktivitas kita. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang berperilaku demikian, dialah orang yang rugi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, di surah Al-Kahfi 46 disebutkan orang yang terbaik itu adalah yang senantiasa menyadari, mengakui bahwa al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi orang yang terbaik itu adalah yang menyadari karena ketakwaan Anda semuanya, lalu kemudian tidak mengaku, tidak merelakan atau tidak mengesampingkan bahwa al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi harta benda, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, hakikatnya hanyalah hiasan dunia semata. Jadi dalam ayat ini secara tersirat jamaah sekalian, di satu sisi kita memang dianjurkan untuk berikhtiar mencari rezeki nafkah yang halal barakah, tapi di sisi lain jangan sampai kemudian menghalalkan segala cara, bahkan sampai melupakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiasan dunia hanya sementara jamaah sekalian. Kemudian wal baqiyatus sholihatu inda rabbika khairu abqa. Jadi keindahan-keindahan yang sesungguhnya adalah wal baqiyatus sholihat, ya, yang langgeng adalah amal-amal soleh yang khairun inda rabbika, yang jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawaba wa khairun amala, baik itu pahalanya maupun yang terbaik dari untuk masa depan kita semuanya. Karena masa depan kita jamaah sekalian hakikatnya adalah nanti di akhirat yang sesungguhnya. Maka banyak sekali jamaah sekalian Allah bersumpah melalui waktu. Ada wan nahari, ada wal laili, ada wadduha, ada wal asri. Waktu demi waktu yang disebutkan Allah dalam sumpahnya ini jamaah sekalian menggambarkan bahwa waktu itu ya tidak jauh dari itu. Tidak jauh dari waktu siang, waktu malam, waktu pagi, waktu asar, waktu sore, waktu malam dan seterusnya ini jamaah sekalian. Padahal ada waktu yang nanti akan kehidupan kekal selama-lamanya. Bahkan disebutkan di dalam surah yang lain jamaah sekalian, kul mata'ud dunya qalil. Katakan Muhammad bahwa keindahan dunia, kenikmatan dunia ini sangat-sangat sedikit. Berapa sih harta benda kita? Berapa besar sih rumah kita? Berapa tinggi pangkat jabatan kita? Toh pada akhirnya pasti ada batasnya. Sedangkan nanti di akhirat kelak kita semuanya jamaah sekalian khalidina fiha, insya Allah menjadi calon-calon surga yang hidup selama-lamanya. Ini yang kita raih jamaah sekalian. Sehingga di dalam hal ini Allah menegaskan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun.
Jadi kehidupan dunia ini hanya bersenda gurau, hanya permainan jamaah sekalian. Bahagia hanya bahagia semu, bahagia sesaat, bahagia yang relatif. Kita dikatakan tampan, kita dikatakan orang yang penuh dengan kekayaan tinggi, pangkat jabatan. Ya mungkin relatif menurut kita. Bisa jadi di atas kita masih ada di atas yang lain. Kita mungkin cukup banyak harta benda kita, masih ada yang di atasnya lagi. Yang paling atas yang maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bisa menggunakan ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka wa innal akhirata lahiyal hayawan. Bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai di dalam surah At-Takasur disebutkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai melalaikan kita hanya bersaing di dalam urusan dunia semata. Kalau kita bersaing dalam urusan dunia, jadikan persaingan ini untuk tujuan akhir masa depan yang sesungguhnya, yaitu akhirat kita. Fastabiqul khairat. Dalam rangka berlomba-lomba di dalam kebaikan, dibingkai dengan ketakwaan dan keimanan. Itu yang diharapkan jamaah. Kenapa? Karena dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk tempat bercocok tanam yang nanti dipanen di akhirat yang akan datang jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan jamaah sekalian di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pertama dan utama, carilah olehmu kehidupan untuk akhiratmu. Amalia aktivitas kita, ibadah kita, ikhtiar kita untuk kebutuhan ukhrawi kita jamaah sekalian. Tapi di situ disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan melupakan urusan duniawi kita. Artinya bukan sekedar seimbang antara dunia akhirat saja, tapi justru akhirat yang kita utamakan, yang kita dahulukan tanpa kemudian melupakan duniawi dan kebutuhan-kebutuhan kekayaan kita. Umat Islam boleh kaya silahkan, boleh tinggi pangkat jabatan kita, tapi jadikan semua sebagai sarana wabtaghu ilaihil wasilah, menuju taqarrub ilallah. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, berupa apapun anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, pangkat jabatan kita, toh pada akhirnya adalah titipan Allah. Amanah Allah. Yang namanya amanah kita laksanakan sesuai dengan apa yang diberikan oleh sang pemberi amanah dengan sebaik-baiknya untuk beribadah. Maka di dalam surah Al-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan Allah dengan sarana prasarana yang ada ini, ternyata endingnya adalah untuk beribadah. Bagaimana kita menggunakan harta benda kita agar tidak terlena lalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jadikan keluarga kita, anak-anak kita sebagai aset masa depan kita di akhirat nantinya. Anak-anak yang solih-solihah, yang ahli Al-Quran dan Sunnah, Masya Allah, Tabarakallah, yang kemudian nanti menjadi kunci serep kita ketika sudah di alam barzah. Mereka siap mendoakan kita. Awaladin sholihin yad'ulah, menciptakan putra-putri generasi yang solih-solihah yang nanti akan siap mendoakan bulan jenengan ketika sudah paripurna meninggal dunia berada di alam sana. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang terpenting adalah kita persiapkan. Maka di surah Al-Hasyr 18 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi panggilan Allah untuk orang beriman itu bertakwa, yang indikasinya adalah mempersiapkan masa depan kita. Yang kita lakukan saat ini adalah untuk kita nikmati masa depan nanti. Hidup kita di dunia ini bukan tujuan, tapi sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan mana? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat yang jauh lebih baik dan lebih kekal selamanya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga Allah melipat gandakan pahala kita. Dengan perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun, bayangkan 1 kali kebaikan, asyrul hasanat, dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan jamaah sekalian. Allah menerima taubat kita andaikan kita khilaf dan salah kepadanya. Ini betapa rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan, kita dahulukan urusan ukhrawi kita tanpa kemudian melalaikan duniawi kita. Dunia kita raih tanpa harus ambisi sehingga menghalalkan segala macam cara, tapi carilah rizki dengan cara yang halal barokah, yang nanti pada akhirnya untuk bukan ibadah, berzakat, infak, sedekah. Ini yang kita harapkan jamaah sekalian, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang cukup rizki kita, tapi juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di sini jamaah sekalian, hidup kita akan menjadi bermakna yang ditentukan, yang ditetapkan di dalam surah At-Tin yang sering kita sebut
wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kami Allah ini ciptakan manusia dalam penciptaan yang sangat sempurna. Kesempurnaan kita ya tergantung iman takwa kita. Iman takwa kita ketika kita mendahulukan akhirat, namun juga tidak melupakan dunia kita. Sehingga kita akan senantiasa hidup di dunia ini stabil, dinamis, senantiasa dalam pekerjaan kita sesibuk apapun tanpa kemudian melupakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian Allah akan mencurah limpahkan rahmat kepada panjenengan semua yang insyaallah akan meraih bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.